Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara. Saya akan membagi firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian, khususnya jemaat GPD Sola Gracia yang ada berada di rumah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Kesempatan ini kembali kami akan mendengarkan akan berita firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Roh Kudus bekerja mengurapi seluruh jemaat, membuka, menyingkapkan akan firman-Mu bagi kami. Karena kami perlu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang beri kekuatan baru dalam hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Renungan pada kesempatan ini terdapat di dalam Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-10. Saya akan baca berkata demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, ayat ini adalah firman yang datang kepada bangsa Israel di tengah mereka sedang menghadapi kegoncangan. Ya, kegoncangan yang terjadi adalah ketika Tuhan izinkan mereka menghadapi kesulitan, ketika Tuhan izinkan mereka menghadapi tantangan, ketika Tuhan izinkan mereka mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Dan itulah yang memang mewarnai dalam perjalanan hidup setiap manusia dan termasuk saudara dan saya. Ayat ini memberi kekuatan. Dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak. Saudara, gunung di sini bukan bicara secara letterlek gunung-gunung yang kita lihat di luar sana. Tetapi gunung-gunung di sini adalah bicara tentang segala persoalan dan problema hidup. Bahkan berkata, dan bukit-bukit bergoyang. Adanya satu kegoncangan yang terjadi, saudara-saudara, yang diibaratkan seperti gunung yang besar itu. Tetapi janji Tuhan dalam tulisan firman Tuhan berkata, sebesar apapun persoalan atau problem yang kita hadapi, seperti yang firman katakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, di ayat selanjutnya berkata, tetapi kasih setiaku. Saudara-saudara, saya mau bicara tentang kasih setia Tuhan. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Maka itu sebabnya, mari kasih Tuhan yang tiada batasnya itu kita mau hargai dengan sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan. Iya, tidak berarti ketika kita di dalam kesukaran hidup lalu kemudian Tuhan tidak setia menolong saudara. Hanya saja ya terkadang kita yang tidak setia, atau kita yang terkadang menjauh darinya. Tetapi dia tidak pernah menjauh dari kita, kita yang menjauh daripadanya. Karena firman berkata, dia adalah Allah yang setia. Saudara garis bawahi di ayat ini berkata, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Ini menjadi sebuah teladan dalam konteks panggilan kekristenan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita tinggal di dalam kasih Allah, dalam kasih Tuhan. Baik kita mengasihi Tuhan, baik kita mengasihi sesama dalam konteks baik kehidupan, dalam kehidupan baik keluarga, dalam kehidupan pelayanan. Untuk kita tidak memiliki unsur benci, dengki, iri, dendam, tetapi harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena ini prinsip teladan yang Tuhan ajarkan. Sebagaimana Dia yang adalah kasih itu sendiri. Mungkin saudara-saudara menghadapi persoalan dan pergumulan sehingga saudara begitu berat untuk mengeluarkan teladan kasih dalam hidup. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, saudara-saudara. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang mengampuni saudara dan saya dari segala dosa dan pelanggaran. Dan Dia mau kita untuk hidup di dalam Dia, dalam kebenaran. Untuk meninggalkan segala perbuatan dosa, untuk meninggalkan segala hal-hal yang menjadikan kita jauh dari Tuhan. Ayat ini berkata, tetapi kasih setiaku, kasih setia Tuhan. Saudara, sampai saat ini saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari engkau. Mungkin saudara menjauh dari Tuhan, tetapi saya mengatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia senantiasa setia. Di ayat 6 pasal 55, Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saudara, dalam pencarian kita kepada Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kita akan terus mencari hadirat Tuhan.
Kita akan terus mencari Dia dan berseru kepadanya. Ayat itu berkata. Saya percaya saudara masih terus semangat saudara-saudara dalam pencarian saudara kepada Tuhan. Saya percaya saudara terus berseru kepada Tuhan. Saudara, karena apa? Karena Dia Allah yang setia. Saudara, bicara tentang kesetiaan ini dituntut oleh Tuhan dalam hidup ini. Kesetiaan kita di dalam Tuhan. Begitu juga dalam lingkup kehidupan keluarga. Setia kita kepada suami, setia kita kepada istri, setia tanggung jawab kita masing-masing, baik sebagai kepala rumah tangga, baik sebagai ibu rumah tangga. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena panggilan dalam kehidupan kita, hendaklah engkau setia sampai mati. Hubungannya saudara-saudara dengan keselamatan, sebab Tuhan adalah setia. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, tantangan, masalah, persoalan, sehingga kadang membuat kita seolah kehilangan kesetiaan. Ayat ini Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak kehilangan kesetiaan. Di tengah kesulitan dan masalah yang mereka hadapi, agar mereka tetap setia, agar mereka tetap setia seberat apapun, agar mereka tetap setia. Nah, saya menyampaikan kepada jemaat, mari apapun yang engkau hadapi, engkau harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan kehilangan kesetiaanmu kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Iya. Apapun persoalan, jangan sampai engkau hilang setiamu di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Karena kesetiaan ini di dalam janji Tuhan, orang yang setia sampai akhir, mereka itulah yang selamat. Memang sekarang ini saudara kita sedang diuji kesetiaan kita dengan segala macam masalah dan persoalan, ya saudara-saudara, problem kehidupan. Kita diuji kesetiaan kita sampai sejauh mana kita mau mempertahankan kesetiaan kita. Sampai sejauh mana kita mau mempertahankan setia kita itu baik kepada Tuhan, baik setia kita di dalam kita melayani, kita mengiring akan Tuhan. Tapi saya percaya saudara tetap terus maju. Amin, saudara-saudara. Walaupun apapun yang terjadi, seperti ayat ini berkata, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun bukit-bukit bergoyang, ada kegoncangan apapun, enggak, saya tetap setia. Ada problem apapun, enggak, saya mau tetap setia. Setia di dalam Tuhan, setia dalam tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya seperti apa janji Tuhan di ayat selanjutnya. Dikatakan begini, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara yang dikasihani Tuhan, kita hidup karena belas kasih Tuhan. Sekali lagi, kita hidup karena belas kasih Tuhan. Bukan karena manusia, bukan karena belas kasih manusia, tapi karena belas kasih Tuhan. Nah, karena belas kasih Tuhan diibaratkan seperti sang tuan dan sang hamba. Kita ini adalah hamba, dia adalah tuan, dia adalah majikan, dan kita perlu dikasihani. Saudara-saudara. Nah, mengapa kita perlu dikasihani? Karena kita bukan apa-apanya. Saudara bukan apa-apanya. Alkitab berkata kita terbuat dari tanah liat adanya yang serba terbatas ini. Tapi Tuhan yang tidak terbatas. Dan kita perlu belas kasihan Tuhan. Dan saudara dan saya percaya, dalam hal apapun kita butuh belas kasih Tuhan. Maka itu sebabnya kita terus datang kepada Tuhan untuk ketika kita berkata dalam doa, Tuhan, kasihanilah saya. Dalam Alkitab banyak kejadian ketika orang datang kepada Tuhan, mereka berkata, Tuhan kasihanilah saya, Tuhan kasihanilah saya, Tuhan kasihanilah saya. Tidak termasuk saudara dan saya, maksud saya. Termasuk saudara dan saya pun juga kita butuh belas kasihan Tuhan. Menolong kita, memberkati kita, menguatkan kita, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Mari, jangan sampai kasih setia Tuhan engkau lalaikan. Dan juga jangan sampai engkau kehilangan kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Maka saya percaya berkat Tuhan jadi bagian saudara sekalian, jemaat saudara-saudara dari rumah. Melalui kesempatan ini juga saya ingin sampaikan salam saya untuk saudara-saudara sekalian, keluarga saudara-saudara. Saya percaya tetap saudara senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan dan tetap ada di dalam sukacita yang dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita berdoa terus senantiasa ya di hari-hari ini, hari-hari yang belum normal, saudara-saudara. Kita hanya minta Tuhan tolonglah kami, tolonglah seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu jadi bagian setiap kami, menjadi bagian seluruh jemaat, untuk kami tetap setia melayani mengiring Tuhan, setia di dalam Engkau. Itu sebabnya hamba berdoa, turun berkat Tuhan atas seluruh jemaat, dan kami percaya dengan segala berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian mereka, dan kehidupan mereka senantiasa terus layak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa, di dalam nama Yesus Kristus, mereka terus senantiasa diberkati, dan hidup dalam kesetiaan yang dari Tuhan. Terima kasih, berkati aktivitas dan segala pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan layak berkenan di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya.